Semilir angin menyapa pagi yang cerah. Matahari pun masih belum menunjukkan dirinya. Embun pagi turut menemani masyarakat yang berlalu lalang untuk kepentingannya masing-masing. Bel berbunyi dengan keras, menandakan jam pelajaran sudah dimulai. Derapa pun mulai bersautan, menuju ke masing-masing ruangan. Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, sebelumnya kita sudah membahas materi kearifan lokal di Nusantara. Salah satunya yaitu kearifan lokal Nusa Tenggara Timur. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tetangganya nih. Ada yang tahu nggak tetangganya NTT itu apa? NTB, Bu. Nah, iya benar banget. Kearifan lokal yang akan ibu bahas kali ini itu adalah legenda Putri Mandalika. Ayo coba tebak, siapa Putri Mandalika? Kedelai yang dirawat seperti anak sendiri, Bu. Hah? Itu Malika Sandi? Hah, Sandi. Ya udah. Jadi, Putri Mandalika adalah anak dari ibu bapaknya. Ibu, saya ingin bertanya, siapa ya bapak ibunya Putri Mandalika? Nah, ini ibu mau cerita nih. Tapi tunggu dulu, sebelum masuk ke ceritanya, ibu mau kalian dengerin lagu yang mewakili cerita Putri Mandalika. Memang ada, Bu. Ada dong. Nih, dengerin ya. Nah, setelah mendengar lagu, sekarang ibu ceritain ya. Iya, Bu. Jadi, pada zaman dahulu sekali, kalian juga belum lahir. Ada kerajaan yang bernama Kerajaan Sekar Kuning dari negeri Tonjang Beru. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Panji Kusuma, yang terkenal dengan sebutan nama Raja Tonjang Beru dan permaisurinya bernama Dewi Saranti. Raja Tonjang Beru mempunyai seorang putri yang bernama Putri Mandalika. Putri Mandalika dikenal sebagai sosok yang sangat cantik. Bahkan kecantikannya pun dikenal hingga pelosok negeri. Cerita Putri Mandalika tidak hanya dikenal sebagai sosok yang sangat cantik, melainkan tutur katanya yang lembut dan bahasanya yang sopan. Inilah kisah Putri Mandalika. Pada zaman dahulu di pantai selatan Pulau Lombok, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Tonjang Beru. Negeri ini diperintah oleh raja yang terkenal dengan kearifan dan kebijaksanaannya.
Raja itu bernama Raja Tunjang Berlu dan permaisurinya Dewi Seranting. Mereka mempunyai seorang putri yang amat elok parasnya, serta sangat anggun dan jelita, yang bernama Putri Mandalika. Di samping anggun dan cantik, ia juga terkenal ramah dan sopan. Semua orang tahu tentang keindahan dan kebaikan Putri Mandalika. Bahkan, kebaikan itu sampai menyebar ke kerajaan lain di sekitar pulau. Pada suatu malam, terjadi perbincangan antara Raja Tunjang Berlu dan permaisurinya mengenai putri tunggalnya yaitu Mandalika. Permaisuriku, mengapa engkau di luar sana? Ini sudah larut, mari masuklah. Iya Kakanda. Tunggu dulu Adinda. Kakanda perhatikan mengapa wajah Adinda seperti itu. Sebab rembulan yang tak memancarkan sinarnya. Kakanda, Adinda sedang memikirkan sesuatu, Kanda. Apa yang kau pikirkan Adinda? Ceritalah dengan Kakanda. Kakanda selalu ada di sampingmu. Adinda berpikir sudah saatnya bagi Mandalika untuk memiliki pendamping hidup Kakanda. Ya benar Adinda. Kakanda juga berpikir begitu. Mungkin jika Kakanda membuka lamaran pinangan untuk putri cantik kita, akan banyak yang menginginkanmu. Adinda setuju Kakanda. Tentu saja banyak. Siapa tidak mengenal putri cantik kita? Dari ujung timur sampai ujung barat Pulau Lombok banyak lelaki yang menginginkannya. Baiklah Adinda, jangan terlalu dipikirkan. Pasti putri cantik kita akan mendapatkan pasangan yang tepat. Kasim! Aku akan membuka lamaran pinangan untuk anakku Mandalika. Sebarkanlah kabar ini kepada kerajaan lain di luar sana. Baiklah Raja, akan segera saya laksanakan. Terima kasih Kakanda. Iya Adinda, mari kita masuk. Mari Kakanda. Aku datang, Putri Mandalika. Aku di sini Putri. Aku hadir di sini untuk menjadikanmu permaisuriku, wahai Putri. Ayahanda, Ibunda, ada apa ini? Siapa mereka? Oh, rupanya para pangeran sudah datang. Putriku, ini adalah para pangeran yang datang untuk melamarmu. Apa maksud Ayahanda? Iya, mereka melamarmu dan kau harus memilih salah satunya untuk menjadi pendamping hidupmu putriku. Terima kasih atas kedatangan kalian, para pangeran-pangeran muda. Silahkan jelaskan maksud kalian. Aku di sini datang melamarmu, Adindaku. Kau pasti mau denganku. Tidak, mana mau dia dengan kau. Yang pantas denganmu itu aku, Putri. Hei, apa yang kau katakan? Putri, akulah pangeran impianmu. Sudah, lebih baik kalian bertarung dengan sehat untuk mengikat anakku. Benar sekali. Silahkan siapa yang ingin mulai duluan. Menurut Adinda, kera-kera apa yang harus dimusnahkan? Adinda tidak tahu Kakanda. Kera apa itu? Keraguan untuk melamarmu, Adinda Kusuma. Terima kasih Kakanda. Adinda pun yang cantik jelita, Kakanda ingin menyampaikan sesuatu. Ada apa Kakanda libur? Kakanda sudah siap kalau Senin harus bangun pagi. Apalagi kalau bangun rumah tangga sama kamu, Adinda. Adinda Mandalika, Kakanda tak ingin daftar jadi boyband yang sedang zaman sekarang. Mengapa Kakanda? Kan boyband keren. Daripada daftar jadi boyband, mending aku daftar jadi boyfriend kamu saja, Adinda. Jangan dengarkan rayuan mereka. Mengapa Kakanda? Apakah ada yang salah? Tidak, Adinda, bukan begitu. Buat Kakanda, semua hari itu Selasa, Adinda. Selasa? Iya Selasa, Selasa ada di surga kalau balong kamu. Adinda punya tidak? Ada Kakanda. Memangnya untuk apa? Untuk melem hati kita biar menyatu. Jujur kau Lawang, aku ingin memberikan kue donat untuk Adinda. Terima kasih Kakanda. Tapi coba Adinda perhatikan, setiap kue donat pasti bolong. Tahu gak kenapa? Memangnya kenapa Kakanda? Biar Kakanda bisa lihat wajah cantik Adinda. Terima kasih atas semuanya para pangeran. Tapi saya tidak akan bisa memilih siapapun dari kalian. Kenapa? Karena saya tak ingin menyakiti hati para pangeran jika saya memilih salah satu dari kalian. Tapi aku sungguh mencintaimu, Putri. Tetapi aku tetap tidak bisa menerimamu pangeran.
Bila kau menjadi permaisuriku, tentunya aku dapat menggabungkan dua kerajaan besar, sehingga kuasaanku tak akan bisa ditaklukkan oleh kerajaan manapun di Jawa Timur. Oh, sungguh pemikiran picik. Apa maksud perkataanmu, Adinda? Apakah semua laki-laki begitu terobsesi dengan kekuasaan? Cinta sesungguhnya tidak memiliki hubungan dengan penaklukan. Cinta adalah kehidupan, sehingga ia menghidupkan manusia yang mengalaminya, bukan untuk menaklukkan, apalagi untuk saling memusnahkan. Aku tidak bermaksud menaklukkanmu, Adinda. Justru saat ini akulah yang takluk kepadamu. Lalu apa maksud Kakanda Pangeran dengan memiliki kekuasaan yang lebih besar tanpa dapat ditaklukkan oleh kerajaan lainnya? Aku tidak terima dengan keputusanmu, Putri. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, Pangeran Teruna. Hebat sekali kau mengatakan aku egois. Maafkan aku jika aku mengatakan dirimu egois. Tetapi saat aku memintamu untuk memikirkan rakyat, kau justru memikirkan kepentinganmu sendiri. Di mana kelayakanmu menjadi seorang pemimpin sebuah negeri bila kau hanya memikirkan keinginanmu sendiri, Pangeran? Terserah apa yang kau katakan, Putri. Aku hanya menginginkanmu. Lihat saja nanti kerajaan Tojang Beru. Saya tidak akan tinggal diam. Aku kecewa dengan semua ini. Mari kita pergi. Tak ada gunanya kita di sini. Tunggu dulu, Pangeran. Pangeran Datuk Teruna dan Pangeran Maliawang amat tidak terima dengan kenyataan itu. Hingga akhirnya Pangeran Datuk Teruna mengutus Arya Bawa untuk melamar dengan ancaman hancurnya kerajaan Tojang Beru bila lamaran tersebut ditolak. Pangeran Maliawang pun tak jauh beda. Dia mengirim Arya Bumbang dengan hajat dan ancaman yang sama. Arya Bawa dan Arya Bumbang berangkat menuju kerajaan. Setelah sampai pun mereka langsung menghadap sang raja. Apa maksud kedatangan kalian di sini? Kamu saja, Tuan. Tidak, aku takut. Kamu saja, kan kamu dulu yang tiba di sini. Kamu yang duluan sampai di sini, bukan aku. Kamu yang duluan. Kalau begitu kita syuting saja, oke? Oke, gunting, batu, kertas. Kenapa kalian bertengkar di hadapanku? Ayo cepat jawab. Jangan bermain-main denganku. Hamba kesini diutus oleh Pangeran Datuk Teruna dari Kerajaan Johor untuk melamar putri Anda, Tuan Putri Mandalika. Oh, iya. Tapi putri saya tak ingin menerima siapapun. Dia menolak seluruh lamaran yang datang. Kalau Putri Mandalika menolak lamaran ini, maka tak segan-segan Kerajaan Johor akan menghancurkan Kerajaan Tonjang Beru. Jika menolak lamaran ini, maka Kerajaan Nipur pun akan menghancurkan Kerajaan Tonjang Beru sampai rata dengan tanah. Tapi anak tuh tidak akan bisa memilih salah satu di antara pangeran kalian. Baiklah, mungkin akan kuadakan perang adu kekuatan untuk memilih siapa di antara pangeran kalian yang pantas untuk menikahi putriku. Baiklah, siapa yang menang itulah yang berhak mendapatkan Putri Mandalika. Sampaikan maafku atas sikapku tadi kepada para baginda raja. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi. Setelah mendapat berita tersebut dari sang bawahan, kedua pangeran memutuskan untuk langsung bertemu dan adu kekuatan. Rakyat pun berdatangan untuk menyaksikan pertandingan bola sasak tersebut. Hai kau Mayong, sudahkah kau siapkan mental untuk melawanku, ha? Tak perlu aku siapkan mental untuk melawan semut seperti kau. Sini kau kalau berani, serang aku. Oh, rupanya kau menantangku. Berani juga kau. Ayo Tuan, Tuan pasti menang. Ayo Tuan, kalahkan dia. Hingga akhirnya seorang lelaki dengan pihak netral maju untuk memberikan aba-aba mulainya pertandingan. Pertandingan pun dimulai. Namun setelah sekian lama bertanding, tak ada sama sekali yang memenangkan pertandingan tersebut. Hingga akhirnya rakyat yang mendukung pun ikut berkelahi dan menimbulkan kekacauan di daerah Tonjang Beru. Sementara di sisi lain, sang putri mengisi hari-harinya hanya dengan melamun. Tampaknya suatu beban berat tertengger dengan nyaman di kepalanya. Hingga tiba-tiba dayang pribadinya menuju taman untuk mengantarkan makan siang. Putri, bolehkah kami menemanimu? Boleh, silahkan. Ini makan siangnya, Putri. Dan ini minumnya, Putri. Terima kasih dayang-dayangku. Tetapi saya tak nafsu makan. Mengapa, Putri? Sudah beberapa hari ini Putri tak makan, tetapi hanya meminum air saja.
gara-gara itu Putri tak nafsu makan. Janganlah difikirkan Putri, nanti Putri akan sakit. Iya, kalau Putri sakit, rakyat akan sedih. Lihatlah badan Putri, terlihat kurus tak seperti biasanya. Saya senang memiliki dayang seperti kalian. Kalian sungguh perhatian. Oh ya Putri, apakah Putri telah mendengar bahwa di negeri ini akan terjadi malapetaka besar? Malapetaka besar? Iya Putri, seluruh pangeran yang pernah datang melamarmu akan mengadakan perang. Mereka bersepakat, siapa yang menang dalam perang itu, dia yang akan menjadi suamimu. Oh, saya sudah mendengar berita itu. Kami khawatir itu akan terjadi Putri. Tenang, itu tidak akan terjadi. Baiklah, kami percaya kepada Putri. Putri pasti bisa mengurusnya. Anakku, Iya, Ibunda. bisakah kalian keluar terlebih dahulu? Iya Baginda Ratu. Ada apa, Ibunda? Kau sudah mendengar tentang peperangan itu bukan? Iya, aku sudah mendengarnya, Ibunda. Lalu apa yang akan kau lakukan? Maafkan putrimu, Ibunda. Ini semua salahku, karena telah menolak semua lamaran mereka. Jika Ibunda berkenan, izinkanlah aku yang menyelesaikan masalah ini. Ya tentu saja, Ibunda yakin Putri tahu hal terbaik untuk ini dan yang terbaik untuk Putri. Setelah percakapan tersebut, Putri Mandalika berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke suatu tempat dengan dayang tablik untuk mencari ketenangan. Ibunda, aku pamit izin pergi ke suatu tempat bersama dayangku untuk mencari ketenangan. Silakan putriku, jaga dirimu baik-baik. Dayang, pergilah kalian bersama putriku. Jagalah dia dengan baik. Baiklah Ratu. Kita akan kemana Putri? Kita akan pergi ke suatu tempat, dan saya akan menemui kehidupan yang abadi. Tempat apa ini Putri? Mengapa kita ke sini? Sampaikan pada para pangeran Kau akan melakukan apa Putri? bahwa saya menerima semua pinangan yang dituju agar kedamaian kerajaan tetap terjaga. Sang putri pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dayang panik, seketika berteriak kebingungan. Putri! Dengan tergopoh-gopoh ia berlari menuju istana, memberitahu peristiwa yang baru saja ia saksikan. Raja, aku ingin menyampaikan informasi bahwa Putri telah mengakhiri hidupnya. Sebelum Putri mengakhiri hidupnya, dia meninggalkan pesan bahwa Putri telah menerima semua pinangan yang dituju agar kedamaian kerajaan tetap terjaga. Semua yang di istana pun terkejut dan panik. Suasana tampak kacau. Para pangeran dan prajurit berbondong-bondong menghampiri sang putri. Melihat jasadnya, tubuh mereka luruh. Menangis terseduh-seduh. Merupakan karya tari kreasi baru yang berpijak pada gerak-gerak tari tradisional Sasak yang menceritakan tentang keingintahuan remaja saat ini akan budaya sendiri dan mencoba untuk mengenal serta mempelajari hal-hal tersebut demi melestarikan budaya daerah.
Itu dia kisah Putri Mandalika, cerita rakyat yang terkenal di Nusa Tenggara Barat. Kasihan banget Putri Mandalika, harus bunuh diri hanya karena kebingungan dengan pilihannya. Maka dari itu, Ibu ingin menyampaikan pesan moral dalam cerita ini, yaitu pemimpin merupakan panutan bagi seluruh rakyatnya. Dia tidak memperdulikan dirinya sendiri, akan tetapi lebih mementingkan kepentingan rakyatnya demi kebaikan dan keamanan negeri. Maka dari itu, para pemimpin harus menjadikan cerita ini sebagai pedoman bahwa pemimpin itu bekerja keras dengan ikhlas, serta rela berkorban demi kemajuan dan kemakmuran rakyatnya. Agar semua orang senantiasa bersikap rela berkorban, mereka memerlukan sikap bijaksana, serta adil dalam bertindak atau mengambil keputusan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami dan mengambil hikmahnya.